Warga penghuni rumah susun DKI Jakarta merasa resah dan keberatan atas keputusan PJ Gubernur Heru Budi di masa akhir jabatannya dan Perumda Air Minum Jaya, PAM Jaya, yang menaikkan tarif layanan air bersih di DKI Jakarta. Warga rumah susun sendiri terkena kenaikan tarif tertinggi sebesar 71,3%, karena kelompok pelanggannya disamakan dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan gedung bertingkat komersial lainnya. Berbagai upaya telah mereka lakukan diantaranya, menemui PAM Jaya, mengadu ke Wakil Rakyat, DPRD DKI Jakarta, hingga berkirim surat ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, dan Ombudsman RI, namun hingga kini belum membuahkan hasil. PAM Jaya tetap menagih dengan tarif baru progresif, Rp21.500 per M2, sebelumnya Rp12.500 per M2. Selama bertahun-tahun warga yang tinggal di rumah susun diperlakukan tidak adil oleh Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya. Kami yang menggunakan air PAM Jaya untuk kebutuhan sehari-hari, masak, cuci, dan mandi dikenakan tarif sama gedung-gedung komersial seperti mal dan perkantoran, kata Fikri Amiruddin penghuni rumah susun Kalibata City, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025. Bersama belasan warga Kalibata City lainnya, Fikri mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta saat Gubernur Pramono Anung menggelar rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta. Mereka ingin mengatakan langsung keluhannya kepada Gubernur, namun sayang warga rumah susun sulit menembus pengamanan yang ketat. Akhirnya mereka membentangkan spanduk di depan gedung DPRD DKI Jakarta yang tertuliskan "Pak Gubernur tolong kami, bilang ke PAM Jaya, sesuaikan kelompok tarif air kami. Kami rumah tangga bukan komersial." Ya, saya terus terang belum mempelajari dan belum membahas secara detail tentang itu. Jadi kalau saya jawab nanti saya ngarang. Saya baru tahu, ujarnya di Ponpes Al-Hamid, Cilangkap Muncul, Jakarta Timur akhir pekan lalu. Fikri mengatakan, heran mengapa PAM Jaya tetap mengotot mengatakan warga yang tinggal di rumah susun atau apartemen itu digolongkan sebagai gedung komersial, padahal jelas-jelas adalah keluarga atau rumah tangga yang sama dengan warga yang tinggal di rumah tapak. Kami bedanya kami tinggi di rumah susun dengan warga di rumah tapak, kok kami disuruh bayar dengan sama dengan mal dan gedung bertinggi komersial lainnya. Kami ini benar-benar korban dari kekurangpahaman Pemprov DKI dan PAM Jaya, kata Fikri. Untuk itu, dia berharap Gubernur DKI Jakarta baru ini, membatalkan Kepdut 730/2024 tentang tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang bertentangan dengan Pergub DKI Jakarta, Nomor 37 Tahun 2024, tentang tata cara perhitungan dan penetapan tarif air PAM Jaya. Sementara itu, Kepala Hubungan Masyarakat Dewan Pengurus Pusat P3RSI Erlan Kallo mengatakan, warga rumah susun banyak berharap ke Gubernur Pramono Anung mau mendengar keluhannya. Sebab menurut Erlan, dalam Pergub 37/2024 di pasal 12, ayat 1, sangat jelas disebutkan bahwa untuk pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar tarif dasar, dikelompokkan dalam kelompok 2, K2. Tidak ada warga-warga kita yang di unitnya itu ada usaha air galon, ada nggak Bu? Ibu di sini buka restoran nggak di unitnya? Airnya untuk kebutuhan apa aja Bu? Sehari-hari mandi, dan itu air yang dibilang nggak air minum itu tidak bisa diminum. Kita harus mengeluarkan uang juga untuk ini. Nah, mohon Gubernur baru ini memperhatikan kami. Meski kami di gedung bertingkat, kan juga adalah rumah tangga yang menggunakan air dari PAM Jaya untuk kebutuhan sehari-hari, kata Erlan yang mendampingi anggotanya mengadu ke Gubernur Pramono Anung. Karena itu, tegas Erlan, lebih tepat jika anggota pelanggan rumah susun, khususnya yang memiliki fungsi dan peruntukan sebagai hunian, yang merupakan pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari, harusnya masuk dalam kelompok K2. Kalau kami dikelompokkan di K3 itu tidak tepat, bahkan zolim, karena menyamakan kami dengan pusat perbelanjaan dan gedung komersial lainnya. Makanya pasal 13 dalam Pergub itu dibaca dong. Hukum peraturan itu harus menyesuaikan perkembangan di masyarakat. PAM Jaya selama ini gunakan kacamata kuda, kalau aturannya begitu ya tidak bisa lagi dirubah, meski zaman sudah berubah, katanya.
Perlu diketahui pelanggan PAM Jaya kelompok 3 itu dijabarkan dalam pasal 13 yang berbunyi, kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C menampung jenis pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar tarif penuh.